Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Al-Faruzian, bab 127, melahirkan. Beberapa bulan sudah berlalu, keluar Haikal dan Adel pun sudah bahagia. Bahkan Pak Heru pun juga sudah bisa melupakan Bu Fatma. Dia sudah kembali ceria karena kabar kehamilan Anita istri Fajar. Sedangkan Anggi masih di penjara untuk menjalani hukumannya. Bu Wati keluar karena tak bersalah. Semua kejadian murni karena dendam Anggi. April yang pagi ini hendak bangkit untuk menyiapkan sarapan Haikal dan anak-anaknya merasa sakit perut yang tak kunjung hilang dari semalam. April sebenarnya ingin membangunkan Haikal, tapi merasa kasihan dengan suaminya itu, karena beberapa hari ini Haikal sibuk sekali di kantor. Tapi pagi ini dia benar-benar tak bisa menahan rasa sakitnya lagi, membuat April menggigit bibir bawahnya dan mengelus pelan perutnya. "Mas," panggil April lirih. "Mas," ulangnya karena Haikal tak kunjung bangun. April meremas spray dengan satu tangannya, karena tak bisa lagi menahan rasa sakit. Sedangkan satu tangannya mencengkeram lengan Haikal, hingga lelaki tapat itu terbangun. "Kenapa sayang?" tanya Haikal khawatir. Dia melihat wajah pucat April. "Sakit mas," ujar April lemah. Haikal segera bangkit dan mendekat untuk menggendong April. Sepertinya dia tahu kalau April saat ini akan segera melahirkan. Karena seminggu yang lalu mereka sudah periksa ke dokter kandungan. Haikal segera mengangkat tubuh April dan berteriak memanggil papanya. "Pa! Papa!" Pekik Haikal. Papa Heru segera keluar kamar saat mendengar teriakan anak sulungnya itu. "Kenapa April, Kal?" tanya Pak Heru. "Sepertinya April akan melahirkan, Pak. Tolong jaga Satria dan Vino di rumah, Pak. Aku harus membawa April ke rumah sakit," jawab Haikal dan diangguki Pak Heru. "Pak, minta Bibi menyusulku. Bawa semua persiapan April di kamar," pekik Haikal sebelum pergi. Haikal terlihat cemas melihat kondisi April yang sepertinya sangat lemah. Perempuan itu terus menggigit bibir bawahnya. Menahan rasa sakit, Haikal bisa merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya ini. Karena dari tadi April mencengkeram kuat lengannya, membuat Haikal pun sesekali meringis kesakitan. Tapi sebisa mungkin dia tahan. "Tahan sayang, sebentar lagi sampai," ujar Haikal mempercepat laju kendaraannya. Sesampainya di rumah sakit, Haikal segera membopong April dan menidurkannya di ranjang rumah sakit. "Tolong dok, istri saya mau melahirkan," ucap Haikal panik. Meskipun dia pernah menemani Karin melahirkan dulu, Haikal tak bisa terlihat tenang. Haikal terus mengusap kepala April lembut dan menggenggam tangannya. Perhatian yang ditunjukkan Haikal membuat April sedikit tenang. Dulu saat melahirkan, Vino mantan suaminya tak seperti ini. Justru malah membiarkan ibunya yang mengurusi semua keperluannya. Jauh berbeda dengan Haikal saat ini. Setelah diperiksa ternyata bukan April. Sudah cukup dan dia dipindahkan ke ruang bersalin. Semua alat pun sudah disiapkan. April menarik nafas panjang. Beberapa tahun yang lalu dia melahirkan Vino. Dan kini berjuang kembali untuk melahirkan anak keduanya. Susah cukup lama membuat April sedikit gugup dan takut. "Kita mulai ya bun. Tarik nafas. Buang perlahan. Instruksi dokter. Pelan saja jika ibu merasa gugup," lanjut sang dokter lagi. Belum membasahi tubuh April, tangan Haikal tak beranjak dari telapak tangan April. Dia terus menggenggam agar April tak merasa kesakitan sendiri. Haikal terus membisikkan kata-kata yang membuat April semangat untuk melahirkan buah hati mereka. "Pintar, sedikit lagi ya bun, kepalanya sudah kelihatan," ucap sang dokter yang terkenal ramah tersebut. "Ayo sayang, sedikit lagi," ujar Haikal tersenyum kecil, melihat April yang terus berjuang. Di balik sisi lembeknya April adalah wanita kuat yang melahirkan anaknya tanpa mengeluh sedikit pun. Cukup lama perjuangan April, akhirnya tangisan bayi pun menggema di ruangan, membuat Haikal dan April merasa lega. Bayi perempuan mungil putih sebagai hadiah dari Tuhan itu untuk pernikahan luar biasa ini, pikir Haikal. Haikal tak henti-hentinya berterima kasih karena sudah diberikan kepercayaan untuk memiliki anak lagi. Dari tadi dia mengusap kening April. "Terima kasih, sudah mau berjuang bersamaku, sudah mau bertahan di sisiku, dan sudah mau memberikanku anak dari rahimmu," bisik Haikal. April tersenyum manis karena lengkap sudah kebahagiaannya saat ini. Bersambung.